Di sini saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang sudah kami lakukan di SMP Muhammadiyah 2 Minggir. Di SMP Muhammadiyah 2 Minggir, kebetulan dari saya masuk ke sana itu memang beda, tidak seperti waktu dulu, tidak seperti waktu masih bersaing dengan SMP negeri sebelah. Dan kebetulan juga tempatnya itu sekarang masuk di dalam kampung. Begitu saya masuk di SMP Muhammadiyah 2 Minggir, pertama saya masuk dari ekstra Bapak Ibu. Sudah dibuka slide-nya kan? Ada saya begitu masuk di SMP Muhammadiyah 2 Minggir, kalau saya lihat bentuk fisiknya, saya lihat dari bentuk fisiknya, pasti bilang enggak. Karena bukanlah tempat yang menjanjikan secara material. Dan lagi waktu itu saya juga sudah buka beberapa kelas di luar sekolah, kelas yang berhubungan dengan musik. Dan sama Bu Mariani kemudian saya suruh ikut nimbrung di hasilnya kebuang. Iya. Waktu itu Pak Muhari baru Mariani. Pak Muhari, Pak Muhari. Udah pensiun ya? Oke. Kemudian ternyata saya putuskan untuk masuk di SMP Muhammadiyah 2 Minggir. Karena apa? Karena saya diberitahu sejarah SMP itu. Dan akhirnya saya masuk ke SMP Muhammadiyah 2 Minggir. Itu modalnya apa Bapak Ibu? Modal saya untuk di SMP Muhammadiyah 2 Minggir adalah cinta. Ya, romantis tenan ini hari ini. Jadi saya berniat untuk membangun SMP itu modalnya cinta. Karena kalau dengan materi mungkin lain dengan SMP yang ada di kota dan sebagainya. Karena terus terang di SMP Muhammadiyah 2 Minggir itu emang kalangan menengah ke bawah, kemudian SDM-nya kebetulan Bapak Ibu, orang tua murid-murid di sana itu banyak yang orang-orang jalanan. Jadi dengan mulai masuk bermodalkan cinta itulah saya berniat betul untuk tetap di SMP Muhammadiyah 2 Minggir, walaupun banyak sekali buatan senggaya ya Pak, ngomong banyak sekali banyak sekali tawaran itu di luar, bahkan yang lebih menggiurkan dan jalan pintas, maaf, mudah. Tapi saya nggak mau, saya tetap milih di SMP Muhammadiyah. Kenapa itu? Tidak boleh diungkapkan di sini. Saya boleh dibilangkan. Saya boleh cerita nggak? Jangan ceritakan jalan pintas saya. Balik layar. Niki, kemudian di SMP Muhammadiyah 2 Minggir ini punya misi, saya ambil dari misi yang dibikin sama Pusri, Miraja, Islami, berperadaban dan berkemajuan. Mantap. Jadi ini sesuai dengan lokasinya, Islami, Gonin Delik, tapi yang penting pembinaan Islamnya harus top. Meskipun Gonin Delik, anak-anaknya harus menjadi anak-anak yang beradab apapun asalnya. Dan kemudian setelah mereka meyakini Islam dengan benar, berperadaban dengan benar, baru kita niatkan kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang maju ke masa depannya nanti.
Untuk menggapai itu tentunya ada tantangan-tantangan yang sudah saya tuliskan. Pertama, letak sekolah yang ada masuk ke kampung, tidak seperti yang di pinggir jalan. Sekolah kita sudah mulai lebih luas, tapi tempatnya di dalam kampung. Terus tata letak ruangan itu sekenanya Bapak Ibu. Sepertinya waktu membangun belakang itu yang penting tadi tidak terkonsep. Nah, menurut ilmu arsitek ya dengannya amburadul. Kemudian di bagian belakang lagi ada beberapa tanah yang masih kosong. Kemudian kemampuan ekonomi siswa, orang tua siswa itu menengah ke bawah, dan kebetulan kesadaran pendidikan dari orang tua mereka terhadap anaknya itu kurang, karena rata-rata orang tua siswa itu banyak yang dari kaum jalanan, preman. Kemudian juga sekolah itu membutuhkan alat untuk transportasi bagi siswa-siswa yang sekiranya pengen daftar tapi jadwal ke sekolah itu kesulitan. Selanjutnya saya melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, penampakan depan sekolah yang tadinya seperti masuk ke lorong uji nyali loh itu. Jadi depan itu langsung ada tangga gitu, ada tangga, jadi malah kayak masuk lorong. Motor berpapasan aja mesti mepet semua gitu, waktu itu. Itu saya lakukan pembongkaran. Kemudian ruang TU juga saya pindah, kemudian saya berusaha untuk membantu pembangunan musola dan pembangunan lapangan voli, dan juga karena dasarnya cinta tadi untuk anak-anak yang urusan administrasi itu saya beri kesempatan untuk bisa diangsur seberapapun mampunya. Kemudian kita juga mengadakan beberapa kali pertemuan dengan wali murid dan wali, salah satunya bentuk-bentuk pengajian. Kemudian juga ada, tidak lupa juga pembinaan karakter terhadap siswa yang kita lakukan, yang semuanya itu bertujuan untuk menjadikan anak tersebut sesuai dengan visi, pada masanya nanti dia akan menjadi anak yang baik. Kemudian yang terakhir, memberi fasilitas kepada anak, kita memberi bis sekolah. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan demi perkembangan di SMP Muhammadiyah. Ini pembangunan lapangan voli untuk penyediaan anak-anak berolahraga, Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya bilang tadi, ini dulu terawat depan seperti ini. Ini masuk itu, ini malah jalan nanjak naik ke lantai atas. Akhirnya bawah ini tak hilangkan. Saya juga heran waktu itu. Saya itu di sekolah itu masuk usul ini dibuka. Bu Sri ini ya nggih Pak Yudi ngoten nih. Takut itu Bang. Pancen Pak, karena tatuan Pak panutok gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini saya hilangkan. Nah, sekarang alhamdulillah bis pun bisa sampai ke dalam, tapi belum sampai ke lapangan belakang. Bisa parkir ke depan, terus kalau kita butuh stok bahan bangunan, mau bangun apa, kendaraan bisa masuk sini juga bisa. Kalau dulu nggak, hanya motor saja sini. Jadi macam masuk lorong. Oke, niku. Kemudian ini yang ruang TU awal ini, kemudian saya pindah, saya ambil satu ruangan di depan, saya bikin seperti ini untuk TU dan administrasi. Kemudian bayar detail gampang ya. Alhamdulillah. Nah, ini pembangunan musola yang waktu itu masih zaman Busri. Busri itu target pertama mau bikin masjid besar. Dengan dana tus rencana. Nah, saya kasih alfa Bu,
di kampung kita seberang jalan kan ada Al-Umar. Kenapa mesti bikin masjid besar? Justru keberadaan Al-Umar itu dimanfaatkan buat anak-anak belajar bersosialisasi, masuk ke jamaah Al-Umar untuk membuat jamaah anak yang biasanya di aula bikinkan aja musola. Akhirnya dengan dana terbatas dan beberapa donatur terbangunlah akhirnya dibangunlah musola. Dan ini salah satu contoh untuk pengajian bersama wali. Kemudian ini adalah beberapa hal yang kita lakukan dalam bidang karakter siswa. Ini adalah les bahasa, ini kelas masak, putra pun banyak yang masak. Waktu itu yang bisa hasilnya ini soto asin ya nggak salah. Dan ini kebun, ini lahan buat anak-anak belajar bertanam. Ini waktu itu kacang panjang. Jadi saya prinsipnya tidak semua anak besok lulus terus sekolah lagi. Anak harus punya keterampilan, entah itu nanam apalah. Ini sudah kita panen. Untuk selanjutnya saya baru berencana ini mau ganti saya untuk nandur semongko anak-anak. Sang bawang itu. Ini salah satu bentuk pembelajaran di kelas, dan ini juga untuk penguatan keislaman anak. Kita juga mengikut aja manasik. Kemudian ini salah satu cara kita untuk mensukseskan PPDB dengan mengadakan Gustu Kampus dari SD Minggir itu. Kita undang ke SMP Muhammadiyah 2, kita suguh dengan berbagai acara. Dan ini gambar nyasar Bapak Ibu. Ini anak-anak ujung ke gurunya, hanya salah satu bentuk anak-anak pendidikan peradaban kepada anak-anak. Cinta tadi Pak ya? Cinta Ujung. Kemudian ini outing di Jawa Timur kalau salah. Ini ke museum, ini drum band kita, drum band di SMP Muhammadiyah 2. Saya lupa Bapak Ibu, kalau dulu drum bandnya itu drum band yang resmi, lagu-lagu kenegaraan gitu Pak. Sekarang drum bandnya jangan kaget kalau dengarkan drum bandnya SMP Muhammadiyah 2. Nah, koplo jazzidut. Drum bandnya saya bikin seperti itu, dan sudah saya kolaborasikan dengan angklung dan alat musik yang lain. Ini bentuk, salah satu bentuk kepedulian terhadap bencana, siap tangga bencana dari Tagana. Ini dari Polres. Ini kelas musik saya waktu praktek, Tapak Suci. Ini salah satu bentuk apresiasi anak dalam hal cinta budaya Indonesia. Dan ini HWJ. Dan kemudian seperti yang bilang tadi, inilah bis yang kita beli waktu itu. Ini bis harganya lah totalnya habis 80, sekolah hanya punya duit 60, yang 20-nya diberi hadiah sama Gusti Allah. Caranya udah berbacara. Nanti. Jadi, Bapak Ibu, sebagai wujud rasa cinta saya kepada SMP ini, waktu itu Gusti bilang, Pak, SMP ini dari dulu lama berdiri, tapi nggak punya lagu, Pak. Bilangnya waktu itu saya lupa harinya apa, tapi bilang siang. Saya pikir terus sampai malam jam 11 saya ambil pulpen, saya ngidupin keyboard, setengah 12 jadilah lagu. Gimana? Coba dilakukan, Pak. Hidup Joko ini. Dirijen. Koplo Pak, ya. Surya telah bersinar terangi cita ini. Surya telah mulai bersinar terangi cita-cita ini. Generasi bangsa, harapan negara, SMP Muhammadiyah Minggir 2. Dengan Al-Quran jadi pedoman, langkah-langkah kami ke depan.
Gitu Bapak Ibu. Semua ini bisa terjadi di SMP Muhammadiyah Dua Minggir atas dasar cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.